Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang model pembelajaran teknik mengklarifikasi nilai atau disebut juga dengan VCT. Teknik mengklarifikasi nilai (Value Clarification Technique) atau sering disebut VCT dapat diartikan sebagai teknik pengajaran untuk membantu peserta didik dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam dalam diri peserta didik. Menurut Frenkel yang dikutip oleh S. Ahmad Kosasih Jauhari mengartikan bahwa nilai atau value merupakan suatu sistem di mana aneka jenis nilai, yaitu nilai keagamaan, sosial, budaya, ekonomi, hukum, etis, dan lain sebagainya, berpadu jalin menjalin serta saling meradiasi atau mempengaruhi secara kuat sebagai satu kesatuan yang utuh. VCT memiliki tujuan sebagai berikut. A. Mengukur atau mengetahui tingkat kesadaran peserta didik tentang suatu nilai. B. Membina kesadaran peserta didik tentang nilai-nilai yang dimilikinya, baik tingkatannya maupun sifatnya, positif dan negatifnya untuk dibina ke arah peningkatannya. C. Menanamkan nilai-nilai tertentu kepada peserta didik melalui cara yang rasional dan diterima peserta didik, sehingga pada akhirnya nilai tersebut menjadi milik peserta didik. D. Melatih peserta didik cara menilai, menerima dan mengambil keputusan terhadap suatu persoalan dalam hubungannya dengan kehidupan sehari-hari di masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, menurut Piaget diperlukan tahapan sebagai berikut. A. Tahap mengakomodasi, di mana anak memiliki kesempatan mempelajari dan menginternalisasi nilai dan moral. B. Tahap asimilasi atau mengintegrasikan nilai dengan sistem nilai lain yang telah ada dalam dirinya. C. Tahap ekuilibrasi atau membina keseimbangan dan membakukannya sebagai sistem nilai baru yang baku. Ada 8 teknik pembelajaran VCT. 1. Teknik self-evaluasi atau menilai diri sendiri. 2. Teknik lecturing bercerita dan mengangkat tema yang akan jadi bahan pembelajaran. 3. Teknik pemberian contoh. 4. Teknik edoktrinasi atau pembakuan kebiasaan. 5. Teknik tanya jawab. 6. Teknik menilai suatu bahan tulisan baik dari buku ataupun khusus dibuat guru. 7. Teknik mengungkapkan nilai melalui permainan. Dan ke-8 teknik inquiry merupakan suatu proses berpikir. Kelebihan dan kelemahan model VCT. Kelebihan meliputi 1. Pendidikan nilai membantu peserta didik untuk berproses menyadari dan mengidentifikasi nilai-nilai mereka sendiri serta nilai-nilai orang lain. 2. Pendidikan nilai membantu peserta didik untuk mampu berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan orang lain berhubungan dengan nilai-nilainya sendiri. Ketiga, pendidikan nilai membantu peserta didik agar mereka mampu menggunakan secara bersama-sama kemampuan berpikir rasional dan kesadaran emosional untuk memahami perasaan, nilai-nilai, sikap, dan pola tingkah laku. Kelemahan VCT yang sering terjadi dalam proses pembelajaran nilai atau sikap adalah proses pembelajaran yang dilakukan secara langsung oleh guru. Artinya, guru menanamkan nilai-nilai yang dianggapnya baik tanpa memperhatikan nilai yang sudah tertanam dalam diri peserta didik. Akibatnya sering terjadi konflik dalam diri peserta didik karena ketidakcocokan antara nilai lama yang sudah terbentuk dengan nilai baru yang ditanamkan oleh guru. Dalam proses pembelajaran, guru dapat memberikan pendidikan nilai melalui beberapa pendekatan. Jahiri 1996 mengemukakan 8 pendekatan dalam pendidikan nilai atau budi pekerti, yaitu 1. Evocation, yaitu pendekatan agar peserta didik diberi kesempatan dan keleluasan untuk secara bebas mengekspresikan respon efektifnya terhadap stimulus yang diterimanya. Kedua, inculcation, yaitu pendekatan agar peserta didik menerima stimulus yang diarahkan menuju kondisi siap. 3. Moral reasoning, yaitu pendekatan agar terjadi transaksi intelektual taksonomik tinggi dalam mencari pemecahan suatu masalah. Keempat, value clarification, yaitu pendekatan melalui stimulus terarah agar siswa diajak mencari kejelasan isi pesan keharusan nilai moral. Kelima, value analysis, yaitu pendekatan agar siswa dirangsang untuk melakukan analisis nilai moral.
Keenam, moral awareness, yaitu pendekatan agar siswa menerima stimulus dan dibangkitkan kesadarannya akan nilai tertentu. 7. Commitment approach, yaitu pendekatan agar siswa sejak awal diajak menyepakati adanya suatu pola pikir dalam proses pendidikan nilai. Dan yang terakhir, union approach, yaitu pendekatan agar peserta didik diarahkan untuk melaksanakan secara real dalam suatu kehidupan.